Kata depan dalam bahasa Indonesia, kata depan adalah kata-kata yang digunakan di muka kata benda untuk merangkaikan kata-kata benda tersebut dengan bagian kalimat lain. Dilihat dari fungsinya, kata depan ini dapat dibedakan untuk menyatakan yang pertama yaitu tempat benda, yaitu di, pada, dalam, atas, dan antara. Yang kedua, arah asal, yaitu dari. Yang ketiga, arah tujuan, yaitu ke, kepada, akan, dan terhadap. Keempat, pelaku, yaitu oleh, alat, yaitu dengan, dan berkat. Keenam, perbandingan, yaitu daripada. Ketujuh, hal atau masalah tentang dan mengenai. Kelapan, akibat, yaitu hingga dan sampai. Kesembilan, tujuan, yaitu untuk membuat guna dan bagai. Penulisan partikel. Partikel atau kata tugas adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Arti suatu kata tugas ditentukan oleh kaitannya dengan kata lain dalam suatu frasa atau kalimat dan tidak bisa digunakan secara lepas atau berdiri sendiri. Contoh kata partikel atau kata tugas adalah lah, kah, dan tah, pun, dan per. Contohnya, bacalah buku itu baik-baik. Penulisan kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk mengacu kepada kata benda lain yang digunakan di dalam bahasa tulis maupun bahasa lisan. Kata tersebut sering digunakan untuk dapat menggantikan nomina yang sudah diketahui. Tujuan digunakannya kata tersebut yakni kata ganti agar tidak disebutkan lagi berulang-ulang. Singkatan. Singkatan nama, orang, gelar, sapaan, atau pangkat dilihat dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Contohnya DR, yaitu dokter. Jenis kata benda. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang pertama adalah kata benda atau nomina. Nomina adalah nama dari semua benda dan segala sesuatu yang dibedakan. Dan menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi kata benda konkret, yaitu nama dari benda-benda yang dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya rumah, batu, binatang, tanah, api, pemukul, dan panah. Kata benda abstrak yaitu nama-nama benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya keagungan, kehinaan, kebesaran, kekuatan, dan kemanusiaan. Adjektiva, kata sifat. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang ketiga adalah kata sifat atau adjektiva. Kata-kata yang dapat diikuti dengan kata keterangan sekali serta dapat dibentuk menjadi kata ulang berimbuhan, gabungan se-nya. Disebut kata sifat, contoh indah, indah sekali, seindah-indahnya. Adverbia, kata keterangan. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang keempat adalah kata keterangan atau adverbia. Adverbia, kata keterangan adalah kata yang menerangkan predikat verb suatu kalimat. Ada beberapa jenis adverbia kata keterangan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada adverbia kuantitatif, menggambarkan makna yang berhubungan dengan jumlah, misalnya banyak, sedikit, cukup, dan kira-kira. Adverbial limitatif, menggambarkan makna yang berhubungan dengan pembatasan, contohnya hanya, saja, dan sekedar. Adverbial frekuentatif, menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat keseringan terjadinya sesuatu, contohnya selalu, sering, jarang, dan kadang-kadang. Adverbial kewaktuan, menggambarkan makna yang berhubungan dengan waktu, terjadinya suatu peristiwa, contohnya baru dan segera. Selanjutnya ada adverbial kontrastif, menggambarkan pertentangan makna kata atau hal yang dinyatakan sebelumnya, misalnya bahkan, malahan, dan justru. Adverbial keniscayaan, menggambarkan makna yang berhubungan dengan kepastian terjadinya sesuatu peristiwa, contohnya pasti dan tentu. Pronominal, kata ganti. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang kelima adalah kata ganti atau pronomina. Kata ganti pronominal adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada nomina lain dalam struktur kalimat.
Yang selanjutnya, numeralia, kata bilangan. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang keenam adalah kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya sesuatu hal yang konkret seperti orang, binatang, atau barang. Dan konsep. Konjungsi, kata sambung. Konjungsi koordinatif, contohnya dan, serta, tetapi, atau sedangkan, melainkan. Konjungtor korelatif yaitu baik maupun, tidak hanya tetapi, juga demikian, sehingga demikian rupa, dan sehingga. Konjungtor subordinatif yaitu sejak, semenjak, sedari, jika, bila, agar, seakan, akan, sebab, sehingga, dengan, dan, bahwa. Konjungtor antar kalimat yaitu biarpun demikian, sekalipun demikian, pun demikian, sekalinya, tetapi sebelum itu, dan selanjutnya. Selanjutnya ada preposisi, kata depan, yaitu preposisi berupa kata dasar, yaitu akan, bagi, demi, dengan, kecuali, pada, oleh, untuk. Preposisi berupa kata berefiks, yaitu bersama, menjelang, menurut, menuju, terhadap. Preposisi yang berdampingan, yaitu daripada, oleh karena, sampai ke, sampai dengan, selain itu. Artikula, kata sandang. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang kesembilan adalah kata sandang atau artikula. Kata sandang, artikula adalah kata tugas yang membatasi makna nomina.